Baik, untuk review sebentar ya. Jadi kata sifat itu kita perlu memahami bahwasanya kata sifat itu digunakan hanya sebagai temannya kata benda. Karena kita berbincang kalimat, maka kata benda itu pun ya kita harus tahu tempatnya nanti kalau misal sudah diterangkan menjadi kalimat. Kata benda kalau di dalam kalimat itu hanya bisa digunakan di depan sebagai subjek ataupun di belakang yaitu digunakan sebagai objek. Nah, nanti kata sifat bisa dimasukkan di dalamnya subjek maupun di dalamnya objek. Oleh karena itu, agar nanti lebih mudah untuk mengidentifikasi apakah kata sifat penempatannya itu benar, maka kita harus mengelompokkan dulu mana yang jadi subjek, mana yang jadi predikat dan objeknya. Agar nanti ketahuan itu subjeknya satu kata atau dua kata. Objeknya pun sama, satu kata atau dua kata. Jadi intinya kata sifat tidak bisa diletakkan sendiri, itu harus bersamaan dengan kata benda. Selain itu, kalau untuk kata keterangan itu fungsinya ada tiga, yaitu pertama sebagai temannya. Jadi kata apa namanya? Kata keterangan itu bisa digunakan sebagai temannya kata sifat. Jadi kalau kata sifat itu mau dikasih teman, bisa ditambahkan kata keterangan dengan menempatkannya di sebelum kata sifat itu. Untuk ciri-ciri kata keterangan itu akhirannya ly, yang sering digunakan itu kata yang berakhiran ly. Tapi ada juga kata keterangan yang lain, karena jenis atau macam kata keterangan itu ada banyak. Yang sering digunakan keterangan bermakna manner, cara, bermakna frekuensi, keseringan, dan kata keterangan penekanan, yaitu emphasis. Itu yang sering digunakan. Selain sebagai penjelasnya kata sifat atau temannya kata sifat, kata keterangan juga bisa digunakan untuk eh, menjelaskan kata kerja. Nah, kalau untuk menjelaskan kata kerja ya tempatnya kalau normal itu di belakang sendiri. I speak English slowly. Kalau nggak di belakang sendiri, berarti tepat setelah kata kerja. I speak slowly. Kalau di belakang sendiri itu biasanya ada objeknya, misalkan I speak English. Terakhir ya keterangan slowly. Tapi kalau Englishnya nggak ada ya langsung aja diikuti keterangan. Jadi ada fungsi sebagai kata penjelas kata kerja. Terakhir dari kata keterangan bisa sebagai penjelas kata keterangan yang lain. Jadi keterangan pun boleh dijelaskan dengan apa? Dengan kata keterangan yang lainnya. Misalkan ada keterangan I speak English slowly. Itu slowly-nya bisa ditambahkan teman. Sebelumnya slowly kasih keterangan yang lainnya lagi jenis emphasis biasanya. I speak English so slowly. Very slowly. Selanjutnya di skill terakhir yaitu fungsi kata sifat itu sebagai objek atau pelengkap. Jadi objek itu nama lainnya pelengkap karena sesuatu hal yang digunakan untuk melengkapi kalau sebelumnya nggak ada kurang lengkap ya kita bisa menambahkan kata agar menjadi lengkap. Jadi kata sifat bisa digunakan sebagai pelengkap atau objeknya kata kerja khusus, yaitu namanya linking verb. Berarti kita harus hafal macam-macam kata kerja linking verb. Apa saja kata kerja linking verb? Di sini ada beberapa ya. Yang pertama ada appear. Appear itu juga termasuk kata kerja linking verb. Ada feel, seem, B. B ini singkatan dari is, am, are, was, were. Atau B itu sendiri karena B itu kan singkatan. Biar lebih gampang untuk menghafal, nggak dipecah-pecah ya disingkat jadi B. Tapi pecahannya itu is, am, are, was, were. B itu adalah to be. Become, prove, dan lain sebagainya. Jadi ini perlu hafalan. Ini namanya kata kerja linking verb yang mana setelahnya harus diikuti kata sifat. Padahal kalau kita belajar sebelumnya itu kata sifat nggak bisa diletakkan setelah kata kerja. Karena setelah kata kerja kan umumnya harus kata keterangan.
Itu. Tapi ini kok bisa? Ya karena ini adalah kata kerja khusus, namanya linking verb. Kalau artinya appear itu nampak. Nah, biasanya kalau kita bilang kamu nampak bahagia, you appear happy. Happy itu kan kata di belakangnya appear, ya namanya objek. Nah, cuma objeknya pakai apa? Pakai kata sifat. Itu. Kenapa? Karena appear itu adalah kata kerja yang memang harus diikuti kata sifat. Feel itu artinya merasa, I feel happy. Sim itu artinya nampak, be yaitu pecahan dari is-mr, I am happy, I was happy. Look itu ya nampak, smell berbau, become menjadi, proof terbukti, taste itu terasa. Makan ini terasa enak. This food tastes good. This food tastes delicious. Gitu. Maka nanti kalau ada soal menggunakan salah satu kata kerja ini, coba dicek setelahnya apakah itu kata sifat atau bukan. Kalau itu kata sifat, berarti benar. Kalau diikutinya kata keterangan, berarti itu salah. Karena syarat kata kerja linking verb harus diikuti dengan kata sifat. Nah, ini polanya. Yang pertama, kalau kata kerjanya adalah linking verb, saya singkat LV. Linking verb itu tadi, kalau diikuti satu kata, maka kata tersebut harus kata sifat. Contoh, I feel happy. Ini kata kerjanya termasuk linking verb, feel. Terus yang berikutnya, kalau kata kerjanya linking verb diikuti dua kata, tetap yang paling jadi inti itu yang terakhir sendiri. Maka yang terakhir sendiri ini adalah kata sifat. Sebelumnya kata sifat, ya temannya. Temannya kata sifat itu apa? Ya kata keterangan. I feel, ini ada dua kata. Kita cek yang paling terakhir dulu. Berarti feel ini kan harus diikuti kata sifat. Oh, ada dua kata. Yang terakhir dulu yang dicek. Oh, happy. Udah benar. Sebelumnya ini hanya penjelasnya kata sifat itu so. So itu kata keterangan. Ini kalau misalkan kata kerjanya menggunakan linking verb, tinggal dilihat aja setelahnya satu kata atau dua kata. Yang ketiga, kalau misal kata kerjanya biasa, kata kerja biasa itu kata kerja umum pada umumnya, makan, tidur, kata kerja yang tidak termasuk linking verb, maka polanya kembali seperti semula. Pola kalimat itu SPK. Berarti kalau kata kerjanya umum harus diikuti sebuah kata keterangan, nggak boleh diikuti kata sifat. Itu nggak ada kata sifat sebagai objek kata kerja umum. Bisanya hanya digunakan untuk linking verb. Contoh, I live happily. Jadi happily ini adalah kata keterangan. Kok harus kata keterangan? Iya, karena kan kata kerjanya biasa, umum. Kembali seperti semula. SPK. Itu. Yang berikutnya, kalau kata kerjanya juga umum, tapi kok dua kata, ya tetap yang paling terakhir harus kata keterangan. Berarti sebelumnya kata keterangan apa? Ya cuma sifatnya keterangan. Atau temannya keterangan apa? Ya kata keterangan yang lainnya lagi. I live very happily. Jadi nggak boleh I live very happy. Kenapa? Karena happy ini nanti jadi objeknya kata kerja live. Live itu kan kata kerja umum. Padahal kata kerja umum harus diikuti kata keterangan. Jadi sebenarnya di sini hanya membahas dua kata, kata sifat dan juga kata keterangan. Ini contoh, ini kalimat she looks nice. Perhatikan kata kerjanya looks. Looks ini termasuk kata kerja linking verb. Berarti syaratnya harus diikuti kata sifat. Tinggal berapa kata. Ini linking verb. Kalau cuma satu kata ya langsung kata sifat. Nice. Ini kata sifat. He seems unusually nice. Sim itu juga termasuk tadi linking verb. Kita cek berapa kata? Dua kata. Kalau dua kata tetap sama. Yang terakhir kata sifat. Sebelumnya itu hanya kata keterangan atau penjelasnya kata sifat ini. Maka he seems unusually nice. Yang paling penting di nice-nya ini. Sebagai ini objeknya seems. She spoke nicely. Nah, sekarang kata kerjanya ini spoke, artinya berbicara. Berbicara itu kan tidak termasuk linking verb.
alias kata kerja umum. Kalau kata kerja umum diikuti satu kata, ya kembali seperti semula, yaitu kata keterangan. Kata keterangan berakhiran ly. She spoke nicely. Dia bicara dengan sangat baik. Oke, seperti itu. Jadi untuk latihannya di sini, nanti perhatikan kata kerjanya. Kalau kata kerjanya linking verb, maka diikutinya kata sifat. Kalau kata kerjanya umum, diikutinya keterangan. Kata sifat itu tidak berakhiran ly, tapi berakhiran yang kemarin, aus, ic, ve. Tapi kalau kata keterangan umumnya berakhiran ly. Itu. Jadi nanti perhatikan fokus pada kata kerjanya. Linking verb atau bukan. Kalau nggak hafal ya nanti bisa dilihat di buku itu. Baik, seperti itu selesai untuk materi tentang adjektif dan juga adverb. Kita masuk di skill 25 membahas tentang objeknya linking verb harus berupa kata sifat. Kalau bukan linking verb kata kerjanya berarti harus kata keterangan. Silahkan mungkin ada pertanyaan Pak Bambang. Ada pertanyaan Pak? Belum. Oke, Mas Denny. Ada pertanyaan Belum, Mas Mister. Denny? Belum ya? Belum, Mister. Oke, baik kita coba latihannya yang nomor 3. Kita lihat. Coba Pak Bambang nomor 3 fokus ke kata kerjanya Pak. Kata kerjanya mana Pak? Walk. Nah, wow, berjalan. Ini termasuk kata kerja khusus, linking verb atau kata kerja umum Pak? Umum. Kalau umum diikutinya kata sifat atau kata Li. keterangan? Ya, keterangan. Keterangan. Tapi setelahnya walk itu rapid kata sifat atau kata keterangan? Ya. Sifat. Sifat. Berarti correct atau incorrect Pak? Incorrect. Incorrect. Harusnya Jadi harusnya rapidly. rapidly. Iya. Jadi kata keterangan akhirannya ly. Kalau rapid itu kata sifat artinya cepat. Terus yang berikutnya nomor 4 Miss Farah cari kata kerjanya. Kata kerjanya mana Miss Farah? Silahkan. Kata kerja silahkan. Coba dari depan Miss Farah. Subjeknya mana Miss Farah? Nomor 4. The. Oh, ada problem Mbak ini. Ini yang sih bukan, Mister. Iya, kata kerjanya dulu. Kata kerja apa? Subjeknya dari depan. Subjeknya boys. Iya, The terus boys. kata kerjanya Kata belakang. kerjanya sih. Kata kerjanya belakangnya. Oh, become. Became. Nah, sekarang dicek Ya. coba di buku. Became itu termasuk kata kerja umum atau termasuk linking verb? Coba dicek di buku Termasuk skill. linking verb. Linking verb berarti Bukan. Iya ya, Mister. iya kan? Kalau di buku itu kan menggunakan verb 1, bicome, ya kan? Oh Tapi iya, kan bisa sama aja, juga, Mister. sama aja. Berarti Oh tadi iya. syaratnya apa? Kalau kata kerja linking verb harus diikuti kata apa? Kata sifat. Nah, itu sick sudah kata sifat. Artinya sakit. Oh, bukan. Apa sakit bukan kata sifat ya? Kalau biasanya sakit itu menjelaskan ke orang apa enggak? Orangnya sakit, gitu. Badannya sakit. Iya. Iya Iya, kan? sifat. Berarti kata sifat. Nah, kalau bukan kata sifat, kan cuma choice-nya cuma dua. Kalau nggak kata sifat, ya kata keterangan. Kalau setahu kita kan kata keterangan berakhiran L, ly. Jadi kalau nggak berakhiran ly itu kata sifat, Miss. Oh iya, Berarti Mister. yang nomor 4 jawabannya correct atau incorrect? Incorrect. Correct. Correct, iya. Correct kan? Iya. Oke, terus yang nomor 5 Mas Setiawan. Subjeknya mana, Mas Setiawan? The mother. Oke, kata kerjanya. Closet. Nah, clause ini kata kerja umum atau khusus? Linking verb.
Coba. Umum. Umum. Berarti kalau kata kerja umum nantinya diikuti kata sifat atau kata keterangan. Kata keterangan. Oke, kita lihat ke belakang. Objeknya mana, Zar? Dokter. Oke, careful ini kata sifat apa keterangan? Ul. Careful sifat Sifat. Padahal tadi harus kata keterangan. keterangan. Berarti biar jadi keterangan, carefulnya ditambahkan akhiran apa? Carefully. Iya, carefully. Jadi nanti kalau kata kerja umum itu ada kata bendanya dulu nggak masalah kan, kata kerja umum itu biasanya diikuti objek dulu ya. Yang terakhir, yang paling penting ini adalah kata keterangan. Tapi kalau misalkan nggak ada objeknya ya langsung keterangan aja. Terus yang nomor 6, Miss Eka silakan, subjeknya mana? Subjeknya nomor 6 ya. Iya, Tom. Tom. Kata kerjanya Appear. ini kata kerja umum atau khusus? Linking verb. Oke, berarti harus diikuti kata apa? Kata sifat. Nah, tinggal kita lihat setelah linking verb ini cuma satu kata atau dua kata. Kalau dua kata berarti terakhir sendiri harus kata sifat, sebelumnya itu hanya keterangannya si sifat ini. Nah, berarti kita lihat ini. Setelah appeared ini satu kata atau dua kata? Dua kata. Berarti kita fokus ke yang terakhir sendiri, yang paling penting yang poin terakhir. Unhappily ini kata sifat atau keterangan? Keterangan. Berarti jawabannya 6 correct atau incorrect? Incorrect. Berarti harusnya bagaimana? Harusnya kata sifat unhappy. Unhappy. Iya. Kalau rather itu kan keterangannya si unhappy. Agak artinya. Ya, jadi kalau dua kata seperti ini ya tetap fokus. Linking verb harus sifat. Kalau dua kata yang terakhir sendiri yang kita lihat. Gitu. Terus yang nomor 7, Mas Rahmat. Subjeknya mana Mas Rahmat? The choir, Mister. Iya, ini satu kesatuan, Sir. The choir members. Nah, itu subjeknya. Choir member artinya adalah member paduan suara, gitu kan. Pelaku kan orang, member itu. Terus berikutnya kata kerjanya, Sir. Sang, Mister. Sang ini artinya bernyanyi, tapi bernyanyi itu yang dijadikan verb nomor 2. Kalau verb satunya itu sing. Nah, sekarang kita lihat sang itu atau bernyanyi termasuk linking verb atau kata kerja umum. Umum, Mister. Kalau umum harus diikuti kata sifat atau kata keterangan. Keterangan, Mister. Berarti sudah benar apa belum? Korek, Mister. Benar. Iya, korek. Terus selanjutnya Miss Alfia, baru masuk ya Miss Alfia. Oke, silakan Miss Alfia. Nomor 8. Jadi kalau kata kerjanya itu linking verb harus diikuti kata sifat. Tapi kalau kata kerjanya biasa umum bukan linking verb harus diikuti keterangan. Kalau ada dua kata fokus yang terakhir sendiri. Itu yang paling intinya. Kalau nggak hafal linking verb itu di skill 25 ada kolomnya. Sekarang yang nomor 8. Subjeknya mana Miss Alfia? Oke, silakan Miss Alfia. Subjeknya adalah the soup. Oke, kata kerjanya? Tas. Oh, tes. Iya, tes ini coba kalau dicek di skill 25 itu linking verb atau kata kerja biasa umum. Coba dicek ada enggak tes di situ. Linking verb. Nah, kalau linking verb tadi harus diikuti kata sifat. Nah, sekarang kan ada dua kata. Fokus yang terakhir sendiri. Salty, ini kata sifat atau kata keterangan. Artinya asin. Kata sifat itu kata yang mensifati benda. Dia akan menjelaskan bagaimana benda. Kalau asin biasanya jelasin benda enggak? Asin biasanya jelasin rasa. Iya, dia kan rasa. Itu kan rasa kan? Iya. Nah, biasanya kalau rasa itu berada pada makanan enggak? Iya. Nah, makanan itu benda bukan?
Benda. Iya, berarti kalau kata sifat itu kata yang memberikan penjelasan pada benda. Tadi katanya salty itu menjelaskan benda. Berarti salty kata sifat? Iya. Iya, berarti correct atau incorrect? Correct. Iya, correct. Karena setelah tes ini memang harus diikuti kata sifat. Terus yang nomor 9, Pak Bambang, kata kerjanya mana, Pak? The book. Iya, the book subjeknya, kata kerjanya. Same. Oke, ini sim termasuk linking verb enggak, Pak? Ya, Berarti harus diikuti kata apa, Pak? kata sifat. Nah, ini kata sifat bukan, Pak, easily. Bukan Berarti kalau keterangan. dirubah jadi kata sifat, jadi gimana, Pak? Isi. Easy. Iya, artinya mudah. Terus yang nomor 10, Miss Farah, coba subjeknya cari dulu, Miss Farah. Kalau in the late afternoon, ini cuma keterangan. Berarti kalimatnya dimulai dari koma. Subjeknya adalah? Subjeknya yang the sun. Iya, the sun. Terus kata kerjanya apa? Yang slow. Kata kerja. Kata kerjanya itu urutan. Tadi kan subjeknya the sun. Yang Set. ya. Iya, Oh, yang set. set. Iya. Jadi kalau menganalisa kalimat itu urut, Miss. Jadi enggak loncat. Kan kalimat itu polanya subjek, kedua predikat kan itu kan. Nah, tadi yang jadi subjek kan the sun. Maka kata setelahnya itu yang dianalisa gitu. Set itu artinya terbenam. Oke, sekarang kita cek set itu kalau di kolom termasuk linking verb atau bukan? Oh, bukan. Bukan, itu kata kerja umum. Berarti kalau kata kerja umum harus diikuti kata sifat atau kata keterangan. Kata keterangan. Nah, itu slow kata sifat atau kata keterangan. Artinya pelan. Sifat. Sifat. Kalau kata keterangan akhirannya apa? Slowly. Iya, harusnya slowly. Jadi in the late afternoon the sun terbenam dengan pelan itu. Ya, in the west itu cuma keterangan tempat aja. Baik, seperti itu ya untuk skill 25 ini biasanya muncul di nomor terakhir di nomor 36 sampai dengan nomor 40. Jadi nanti kalau ada kata sifat maupun kata keterangan di garis bawah, coba dilihat sebelumnya. Kali aja dia digunakan sebagai objeknya sebuah kata kerja. Jadi kata kerjanya dilihat dulu, kata kerja umum atau kata kerja linking verb. Intinya di sini ya kita harus memahami untuk perbedaan jenis kata yaitu kata sifat dan kata keterangan. Nah, kalau untuk membedakan kata sifat sama keterangan, kata sifat itu kata yang menjadi penjelasnya sebuah benda. Jadi dia akan selalu memberikan penjelasan bagaimana benda itu. Kayak rasa, asin. Asin kan biasanya ditempatkan ke sebuah barang. Ikan asin, gitu kan? Ikannya terasa asin. Sakit itu juga ditempatkan ke sebuah barang atau orang. Misalkan badannya sakit, tangan sakit. Kalau kata keterangan itu menjelasin ke sebuah kerja. Makannya bagaimana? Dengan pelan. Jadi kita melakukan pekerjaan makan ini dengan pelan ya kita melakukannya dengan tangannya pelan sekali kayak gitu. Ya, jadi perlu mencermati antara perbedaan